Kita mulai cara kelabangnya. Kalau cara tali kan agak susah, harus terus dipelintir. Yang dua, dua harus dipelintir lama. Mendingan kita siasati dengan cara kelabang. Ini pertamanya tilep, tuh kelabang, terus menerus. Terus kira-kira udah pendek kan, agak pendek kita sambung. Tidak harus bagus juga gak apa-apa, asal nyambung dari tali yang satu ke tali yang satunya lagi. Tidak harus rapi. Tuh. Sebisanya aja di rumah. Sebisanya, semampunya tuh. Gak usah rapi. Tuh, terus sampai yang kepanjangan yang kita inginkan. Biasanya kalau pohonnya gede, kita butuh yang agak panjangan sekitar 4 meter atau 5 meter. Kalau yang pohon-pohon kecil kita yang butuhkan cuman beberapa meter, paling 2 meter, 3 meter juga cukup. Kayak gini tuh. 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 Sambung lagi. Tuh. Sambung terus sampai ke ujung yang kita butuhkan. Kita ambil lagi. Ini mudah kok dipraktekkan di rumah dengan alat sederhana. Terus ya kayak gini ya, cuman seadanya ini, iseng-iseng di rumah. Tuh. Terus kita sambung lagi terus menerus. Terus seumpama kita kan udah bikin segini, terus kita pegal, kita mau stopkan dulu, tinggal dibiarin gitu aja atau diginiin, biarin gitu aja tuh, tidak usah ditali lagi tuh, tali terusin. Kalau kita pegel, warnanya kelihatan alam. Yang bisa coba kita kelabang kayak gini terus, kelabang mungkin bagi para ibu-ibu yang suka ngelabang rambut anaknya yang pasti bisa lah, cuma kayak gini doang. Sambung lagi, bisa yang muda juga bisa, yang masih basah bisa. Enggak, kelapanya enggak terlalu tua tapi bisa juga, tapi agak bagusan yang kelapanya tua. Tadi udah ada sekitar semeter, kita bandingkan sama yang masih basah. Segi warnanya bagus yang kering, agak kecoklatan, bagus, alami. Kalau ini mungkin ntar kelamaan kering kan bisa anyamannya bisa longgar sendiri. Kalau ini kayaknya nggak bakalan berubah, lumayan agak kuat tuh, ditarik-tarik agak kuat. Tapi nariknya dikira-kira aja, jangan sampai terlalu kenceng. Kalau buat jemuran itu nggak bakalan kuat, soalnya kebanyakan sambungan. Cuma kita akan
sambungkan lagi, kita akan ini lagi apa, cacah lagi, bisa di rumah buat iseng-iseng sambil apa ya, biasanya orang-orang tua yang di rumahnya ingin aktivitas, ingin ada aktivitas, cocok bagi orang tua, nggak terlalu berat. Wah, yang suka tanaman iseng-iseng membuat daripada kebuang habis masa, biasanya habis lebaran kan banyak banyak itu apa, suka masak daging, semur, suka masak santan-santan kan, kadang-kadang kan beli kelapa, minta aja udah dari pedagang kelapanya, diminta buat bikin ini tali anggrek. Ini kuat kok, kuat kalau udah nempel di pohon kan, ntar akarnya ikut sama alur ini, alur anyaman ini, dan nambah tahun, nambah lama, makin keras dia bisa nempel sama pohon. Tuh, terus kayak gini, kayak tadi disambungin terus sampai yang kita butuhkan. Mau berapa meter aja bisa, 10 meter, bisa 20 meter, sesuaikan yang kita butuhkan. Dari bawah ke atas, yang kanan, yang kiri, yang kiri, yang kanan, yang kiri, terus kanan lagi. Kalau udah tinggal sedikit, tinggal sambungin, terus kita sambung lagi, yang satunya lagi, cari lagi, itu tuh ditindih, saling tindih menindih menjadi satu. Yang kanan, yang kiri, kanan, kiri lagi. Udah mau habis, tinggal sambung lagi. Kanan, kiri, kanan, kiri lagi. Sambung lagi. Terus gak usah bagus-bagus, yang penting menyatu, menganyam dengan erat tuh. Yang sambung lagi yang tengahnya, sambung lagi. Kalau kegedean kita kecilin, kita bagi dua ya, sama gedenya sama besarnya. Sambung lagi, terus menerus, sambung lagi. Bisa untuk anggrek dendrobium yang suka ditempelin di pohon. Kalau ditempelin di pohon, perawatannya nggak seribet yang kayak di pot. Di pohon kan bisa cari sendiri makanannya dari alam, dari pohon itu sendiri. Kan anggrek itu sejenis tanaman parasit yang suka nempel di pohon-pohon. Dia emang di alam aslinya emang seperti itu, nempel di pohon, mencari makanan di sekitar apa, kulit pohon itu sendiri, akan menjalar terus bila mana
tercukupi nutrisinya, maka dia akan secara otomatis akan bagus pertumbuhannya, terus kembangnya akan bagus juga, bisa gede-gede, gendut-gendut pohonnya tuh. Terus tuh udah ada sekitar 2 meter, 2 meteran. Ada 2 meteran, kita sambung lagi terus menerus. Biasanya pecinta anggrek itu kebanyakan ibu-ibu, ibu-ibu, bu guru yang di rumahnya ingin ada kesibukan, ingin ada aktivitas. Biasanya dia menanam anggrek untuk menyalurkan hobinya. Anggrek kan agak lumayan mahal harganya. Terus perawatannya kalau nggak bisa emang rentan kering, rentan mati kalau nggak bisa. Tapi kalau udah biasa ya biasa aja, kayak nanam pohon bunga-bunga yang lainnya, sama aja. Terus kelebihannya bila mana berbunga dia akan kuat lama hingga berbulan-bulan, bisa nyampe 3 bulan lama. Cuman perawatannya agak lama, ingin menghasilkan bunga itu lama, tahunan kalau dari tunas yang muda. Kalau kita seumpamanya pegel kayak tadi, udah lepasin aja tuh, dia kagak bakalan lepas tuh. Kita akan sambung lagi biar agak panjangan, kita cacah lagi. Pengaplesannya kayak gini, tinggal kita injak, kita dorong, kaitkan lagi, dorong. Awas jangan pegangnya, jangan sampai di tengah gini. Kalau di tengah ntar pakunya nyangkut ke tangan. Kita posisinya dari pinggir kanan kiri biar paku di tengah. Tuh, cepet, bisa kita kebut. Semi manual tapi cara kerjanya lumayan. Hati-hati jangan sampai tangannya ke tengah. Tuh, kita buang lagi kulit luarnya. Kalau nggak kegedean mah kita suirin lagi, bagi lagi. Yang ini satunya lagi, kayak gitu doang. Tuh, perlu tenaga juga sih, perlu dorongan, tapi harus tepat dan hati-hati. Soalnya ini pakunya tajam. Ini pakunya nggak diasah, masih aslinya dari bawaan pakunya, nggak dirombak. Bila yang kelihatan mudah, pakai langsung tangan juga bisa. Tapi kalau agak keras, tinggal sangkutkan lagi tuh.
Bila ada yang ini kan posisi ini kan apa ya, serabut kelapa kan ada yang tengahnya, ada yang pendek. Kalau yang pendeknya kita buang aja, kita ambil yang agak panjangan biar uh, proses pengelabangannya agak panjang dan tidak membuang-buang waktu. Bila mana yang pendek dimasukin kan seringan apa ya, nyambung, jadi membuat waktu pengelabangan agak lama. Sangkutkan lagi tuh yang pendek kayak gini, kan ada yang pendek. Biasanya posisi yang pendek dari pangkal atas, ini, dari apa ya, tunas, dari kemunculan tunas dari atas biasanya ada yang pendek kayak gini, buang aja, kita ambil yang agak panjangan aja, kulit buang, yang pendek buang, kita ambil yang panjang biar mempercepat dan mempermudah. Kalau seandainya ini kulit luarnya diambil bisa juga, tapi saat penganyaman dia akan apa ya, tidak akan rapi dan agak keras. Penekanan supaya kelabangnya agak rapat, tekan pakai jempol, ambil lagi yang kiri, yang kanan, tekan pakai jempol, yang kiri, terus kita sambung lagi, tekan pakai jempol yang kiri, tekan lagi pakai jempol yang kiri. Ya, tangan yang kiri untuk mengunci agar tidak lepas dan agar kelabangan rapat. Terus tekan lagi. Ini harus ada penekanan, malah dianjurkan biar rapat, padat dan hasilnya kuat. Kalau tidak ada penekanan dia tidak kuat dan tidak rapi, tidak padat, dan bentuknya akan amburadul, awur-awuran, nggak bener seperti kelabang pada umumnya. Udah mendapatkan yang kita inginkan, udah ada 3 meteran, kurang lebih 3 meter dalam waktu berapa menit aja udah dapat 3 meter. Kita lurusin, kita lempengin, kita gulung. Emang dari segi kekuatan itu kalau pembuatan secara tambang emang kekuatannya agak bagus. Kalau segi kecepatan secara pembuatan direkomendasikan ya secara kelabang kayak gini. Selain buatnya gampang dan juga nggak perlu pakai ribet, nggak pakai lama, anak kecil juga bisa, tinggal disimpan. Ntar kita akan cara aplikasikan ke pohon lain kali di video berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.